Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Gede Novian Suteja, Eskom, MM. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Eh, Kami dari kelompok mau mempresentasi tentang investasi pasar modal. Saya Yulianato, teman saya Esterlina Tambunan, Imelda Tambunan, dan Rosaliana Surat. Latar belakang dari investasi pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange IDX merupakan pasar modal yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal. Bagi perusahaan, BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara go public, yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang go public kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaan atau Basir dan Pakrudin 2005 ayat 28. Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal antara lain saham, obligasi, warm, ring, obligasi konversi, dan berbagai produk turunan atau derivatif seperti opsi atau put atau call. Eh, Basis atau Pakrudin 2005 ayat 5. Untuk menentukan saham perusahaan, mana yang akan dibeli dan kapan harus melakukan transaksi jual beli saham. Investor perlu melakukan analisis sekuritis dan 3 pendekatan untuk menganalisis dan memilih saham, yaitu analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis informasional. Analisis fundamental mendasarkan pola pikir perilaku harga saham tertentu oleh perubahan variasi perilaku variabel dasar kinerja perusahaan Husnan tahun 2001 ayat 315. Apabila kinerja perusahaan baik, maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usahaan yang tinggi membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya, sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Sebaliknya, apabila terdapat berita buruk mengenai kinerja perusahaan, maka akan menyebabkan penurunan harga saham pada perusahaan tersebut. Untuk memastikan kinerja perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau buruk dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Berdasarkan alat analisis rasio keuangan, para pemegang saham cenderung menjual sahamnya jika rasio keuangan perusahaan tersebut buruk. Sebaliknya, jika rasio keuangan perusahaan tersebut baik, maka pemegang saham akan mempertahankannya. Demikian juga dengan calon investor, jika rasio keuangan perusahaan buruk, maka mereka cenderung untuk tidak menginvestasikan modal. Begitu juga sebaliknya, jika rasio keuangan perusahaan baik, maka calon investor akan menginvestasikan. Besar kecilnya rasio dapat dijadikan indikator seberapa besar laba yang diperoleh perusahaannya, atau Hanafi dan Halim tahun 2005. Rumus masalah. 1. Apa pengertian pasar modal? 2. Apa saja peran dan manfaat dari pasar modal? 3. Siapa dan bagaimana peran dari pelaku dalam pasar modal? 4. Apa saja lembaga yang menaungi berdirinya pasar modal di Indonesia serta struktur yang terdapat di dalamnya? Bagaimana mekanisme yang terjadi dalam pasar modal? 5. Bab 2 pembahasan. Pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
95 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang ditertibkan serta lembaga dan profesi berkaitan dengan efek. Pasar modal atau capital market dapat juga diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintahan, dan berbagai sarana kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitas berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkaitan lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu eh, lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, warn, raik, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penanaman modal kerja, dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai karakteristik keuangan, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya investor sebagai pemilik dana dan perusahaan instrumen yang memerlukan dana. Di sini ada gambar perusahaan dan investor. Investasi di pasar modal yaitu perusahaan dan investor. Terus pihak yang membutuhkan dana untuk ekspansi usaha. Terus pihak yang punya dana membutuhkan sarana investasi. Menjadi perjanjian dalam bentuk surat berharga atau efek sebagai produk investasi. Bertemunya perusahaan dan investor. Ini ada gambarnya bisnis berkembang, terus PT Bakso, terus ini ada butuh dana atau dan pinjaman atau ajak. Terus ini ada pasar modal, terus pinjaman publik, obligasi, surat janji atau bayar hutang. Terus ini eh, initial publik atau offering. Terus di sini ada saham, ada ajak, ada PT Bakso, TBK Bakso. Eh, titip invest legal, mudah dan murah. Ada investor, ada bank kustodian, terus ada manajer investor, ada saham, obligasi, pasar uang, ada reksadana. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya dan tolong dibuka itunya, unmute-nya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Terima kasih Yuli. Untuk slide selanjutnya terkait peranan dan manfaat pasar modal. Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai investor lainnya, seperti menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas, dan sebagainya. Fungsi pasar modal juga sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah.
Penghubung pasar modal biasanya melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial seperti commercial paper, saham, obligasi, tanda bukti hutang, uang, atau waran, dan high issue. Pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan. Para pelaku di pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara. Di sini terdapat mitos dan fakta terkait kemudahan investasi di pasar modal. Ada dalam fundamental atau teknikal dengan trading. Dari mitos ini dipercayakan adanya untuk mulai dari logika yang sederhana, kenali dan yakini perusahaannya, buka rekening 10.000 satu lot sama dengan 100 lembar, judi, riba dan haram, teknologi terlalu tinggi, tidak punya waktu. Di sini ada mitos dan fakta investasi. Selanjutnya terkait dengan registrasi dan proses transaksi. Kemudahan pembukaan rekening efek melalui KTP, tabungan form online, rekening saham, memiliki rekening saham atau KISE, rekening dana nasabah, RDN. Di sini ada dua terkait dengan investor yang membeli dengan investor yang menjual. Investor yang membeli sahamnya akan diorder untuk membeli ke sekuritas anggota bursa, kemudian diproses ke IDX, lanjut ke ID Clear, ke KISE, dan barangnya akan diterima oleh investor. Kalau untuk investor jual, dia akan mengorder pre-jual dan plus pajak. Nanti akan dialihkan ke sekuritas anggota bursa, akan diproses ke IDX, kemudian dilakukan pencatatan dan hak kewajiban ke ID Clear, penyelesaian hak kewajiban KISE, lalu penerimaan uang. Berikut, di sini ada terkait dengan berbagai perusahaan untuk investasi. Ada 938 perusahaan yang termasuk dan 12 termasuk sektor IDX IC. Salah satunya seperti energi, barang, perindustrian, konsumen primer, konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti, dan real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi, dan logistik, produksi, investasi tercatat. Saham di sekitar kita, mudah dari barang atau jasa yang ada di sekitar kita dan digunakan sehari-hari, yaitu seperti otomotif, komunikasi, farmasi. Otomotif itu seperti mobil, motor, alat berat, komunikasi itu jaringan dan pendukung, farmasi, obat, vaksin, alat medis, konsumsi seharian, makanan, kebersihan, sanitasi, perbankan konvensional, syariah, digital. Semakin mudah dengan indeks saham BI, di sini ada untuk indeks-indeksnya. LQ45 likuiditas jual beli, IDX 30 likuiditas dan kinerja, IDIP 20 dividen besar, isi saham syariah. Jadi begitu banyak bisa kita melakukan untuk melakukan saham ya, berinvestasi. Selanjutnya di sini mengenal fundamental perusahaan. Valuasi fair, price to earning ratio, harga saham dibandingkan EPS. Indikasi tingkat pengembalian laba perusahaan terhadap modal investor membeli saham. Kalau untuk PB, price to book value, harga saham dibanding modal per saham untuk menilai kewajaran harga saham dan mencari saham under value. Kedua di sini kesehatan, debt to equity ratio, hutang dibandingkan modal perusahaan. Kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain di tiap kondisi. Profitabilitas ada 3, ROI return on equity, laba bersih dibanding modal perusahaan, kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai indikator efisiensi. ROA return on asset, laba bersih dibanding total aset perusahaan, kemampuan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai indikator efisiensi. Ketiga, EPS earning per share, laba bersih per lembar saham. Semakin tinggi nilainya dari tahun ke tahun, kemungkinan besar penjualan dan laba naik. Investor, dividend yield, dividen dibandingkan harga saham, yaitu indikasi kestabilan laba bersih yang dapat dinikmati investor melalui dividen tiap tahun. Apa yang sedang terjadi di dunia? Dari gambar ini dapat kita lakukan dari
tekanan inflasi global, adanya peningkatan suku bunga, adanya risiko resesi global, adanya pembukaan Cina kembali, peningkatan tekanan geopolitik, peningkatan panas ekstrim. Selanjutnya di sini ada peran dan manfaat pasar modal. Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai investor lainnya, seperti menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas, dan sebagainya. Fungsi pasar modal juga sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah. Penghubung pasar modal biasanya melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, komersial paper, saham, obligasi, tanda bukti hutang, dan high issue. Peran dari pasar modal. Dalam perekonomian nasional, pasar modal memiliki peran yakni sebagai berikut. Ada 5. Pertama, sebagai lembaga perantara, yaitu lembaga intermediasi keuangan selain bank. Kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi di kegiatan bisnis yang menguntungkan. Ketiga, mempermudah kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak luar dalam jangka perluasan kegiatan uang. Keempat, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis ekonomi dari kegiatan keuangan, dan yang terakhir memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki pihak lain. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Imelda Tambunan. Untuk Next, slide selanjutnya. manfaat pasar modal. Adanya dampaknya pasar modal bagi investor, emiten, pemerintah, dan lembaga penunjang berikut beberapa manfaat pasar modal. Satu, total dana yang dihimpun bisa dalam jumlah besar, yang dana secara langsung pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan apabila terhindar dari konvenen. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memulihkan citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Yang keenam, cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar daripada harga nominal perusahaan. Yang ketujuh, emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi. Yang kedelapan, tidak ada yang bebas, tidak ada yang Bilang jangka waktu. yang ke Yang kesembilan, jangka waktu penggunaan yang tidak terbatas. Yang kesepuluh, tidak terkait dengan kekayaan pinjaman tertentu. Yang kesebelas, profesionalisme dalam manajemen meningkat.
Pelaku yang terkait di pasar modal. Pelaku pasar modal seperti pada umumnya, pasar merupakan tempat jual beli, begitu pula dengan pasar modal. Lalu siapa saja pelaku pasar modal? Ada beberapa golongan pelaku pasar berdasarkan peran mereka, antara lain, satu, emiten, yang kedua, investor, yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter, yang keempat, agen penjualan, yang kelima, pialang atau broker. Next. Next. Struktur pasar modal. Ini pada bulan Oktober tahun 2024 ada di OJK. OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang menaungi ID Clear, yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan menaungi IDX, yaitu Bursa Efek Indonesia. Perusahaan efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, perantara pedagang efek, lembaga penunjang, yaitu Kastodian Biro Administrasi Efek atau BAEE, wali amanat pemeringkat efek. Profesi penunjang yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, atau profesi lain. Emiten yaitu perusahaan publik reksadana. Investor yaitu institusi retail. Di sini bisa kita lihat dari perusahaan efek ada sebanyak 93, perusahaan tercatat sebanyak 938, obligasi dan suku sebanyak 132, produk ETF sebanyak 43, total investor sebesar 14,3 juta, dan SID saham sebesar 6,1 juta. Next. Perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Menurut Indonesia SIPF, yaitu Lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal atau DPP, dan penanganan klaim dari pemodal yang kehilangan asetnya, berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu PJOK nomor 49 garing POJK titik 04 garing 2016 TPP, POJK nomor 50 garing POJK titik 04 garing 2016 PDPP. Pembayaran ganti rugi menggunakan DPP. Investor dan Indonesia SIPF, yaitu sesuai dengan ketentuan OJK dalam POJK nomor 49 garing 40 garing POJK titik 04 garing 2016 tentang dana perlindungan pemodal. Pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan. 1. Memiliki subrekening efek atau SRE di KSEI. Yang kedua, memiliki SID. Yang ketiga, menempatkan asetnya di KSEE. Pemodal yang asetnya tidak mendapatkan perlindungan. 1. Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Yang kedua, pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas. Yang ketiga, pemodal merupakan pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kastodian. Di sini ada aset yang dilindungi, yaitu efek yang tercatat dan terdaftar di PT KSEI, meliputi efek ekuitas, efek bersifat utang, efek derivatif, dan reksadana. Kedua, dana pada kastodian dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama pembeli. Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan DPP. Pemodal sebesar 200 juta. Yang kedua, pemodal ada 200 juta. Di sini ada contoh sebagai 4 pemodal dengan nilainya 200 juta. Maka kastodian akan membayarkan sebesar 100 miliar. Next. Yuk mulai investasi. Kita harus paham dulu, yaitu hidup hemat dan wajar, mulai atur keuangan, sisihkan untuk investasi, tentukan tujuan investasi, dan pahami risikonya. Kemudian kita akan punya
Maaf, di sini ada tentang 3P ya, paham, punya, dan pantau. Yang pertama tadi paham, yang kedua punya, yaitu mulai berinvestasi, segera buka rekening, amankan info rekening, kenal dan yakini produk, diversifikasi bagi risiko. Yang ketiga, pantau. Pantau investasi, pantau berita terkini, fokus ke tujuan investasi, terus cari ilmu, lapor jika mencurigakan. Next. Next, Dek. Lembaga dan struktur pasar modal Indonesia. Pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut. 1. Otoritas Jasa Keuangan didirikan pada tahun 2011 untuk menggantikan fungsi Badan Pengawasan Pasar Modal sebagai pengawasan seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak tahun 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi Bursa Efek 1 Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjamin. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kastadian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Next. Mekanisme pasar modal, penawaran umum atau go public. Secara tahap awal, perusahaan harus melakukan penawaran umum. Penawaran umum atau go public merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, pemodal dengan cara Baik, di sini ada mekanisme pasar modal. Di pasar modal ada penawaran umum atau go publik. Secara tahap awal, perusahaan harus melakukan penawaran umum. Penawaran umum atau go publik merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal dengan cara menjual saham atau obligasi. Penawaran umum dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada publik sehingga masyarakat dari berbagai lapisan membeli dan turut memegang saham atas perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan melakukan go publik, perusahaan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. Pertama, mendapatkan dana yang cukup besar dari pengembangan usaha dan memperbaiki struktur modal karena dana tersebut diterima langsung tanpa melalui berbagai tahapan atau termin. Yang kedua, dengan kepemilikan saham yang tersebar di masyarakat, perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan usahanya dengan transparan dan profesional, sehingga memacu perusahaan untuk berkembang. Yang keempat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan investasi dengan jalan kepemilikan saham. Dan yang terakhir, lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga secara tidak langsung aktivitas promosi turut berjalan. Slide selanjutnya, ada proses pencetakan efek di Bursa Efek Jakarta. Proses percetakan efek di Bursa Efek Jakarta atau BEJ yang sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia atau BEI merupakan langkah yang penting dalam penerbitan dan perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Di pasar modal Indonesia, secara garis besar, proses ini melibatkan beberapa tahapan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran transaksi dan transparansi dalam perdagangan efek. Berikut adalah penjelasan tentang proses pencetakan efek di Bursa Efek Jakarta. Pertama ada penawaran umum atau IPO atau penerbitan efek, yang kedua ada percetakan efek, yang ketiga ada proses perdagangan di BEI, dan yang terakhir ada pengawasan dan regulasi. Slide selanjutnya ada produk-produk di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat untuk memperjualbelikan berbagai jenis instrumen keuangan yang digunakan oleh perusahaan, pemerintah, dan investor untuk mendapatkan modal atau menginvestasikan dana. Di pasar modal terdapat berbagai produk yang dapat dipilih oleh investor sesuai dengan tujuan dan profil risiko mereka. Berikut ada beberapa produk utama yang tersedia di pasar modal. 1. Saham, 2. Obligasi, 3. Reksadana, 4. suku, 5. Derivatif, 6. Waran atau warrants, 7. Efek berguna aset atau EBA, 8. ETF atau Exchange Trade Fund, 5. Right issue, 10. Asset backed securities atau ABS. Slide selanjutnya, ada strategi di pasar modal.
Di pasar modal terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan oleh investor untuk mencapai tujuan finansial mereka, baik itu untuk menghasilkan keuntungan, melindungi aset, atau mengelola risiko. Strategi-strategi ini bervariasi tergantung pada profil risiko, horizon waktu investasi, dan tujuan investasi individu. Berikut adalah beberapa strategi yang umum digunakan di pasar modal. Pertama ada strategi investasi jangka panjang atau buy and hold. Dua, strategi trading atau short term trading. Tiga, strategi dollar cost averaging atau DCA. Keempat, ada strategi diversifikasi. Keempat, strategi value investing. Keenam, strategi growth investing. Tujuh, strategi income investing. Delapan, strategi kontarian. 9, strategi hedging. 10, strategi market timing. Slide selanjutnya, kesimpulan. Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk mengingatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham dan obligasi. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang terlibat di dalam pasar modal adalah para pemain utama dan lembaga penunjang lainnya yang terlibat langsung dalam proses transaksi dengan instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun. Untuk menciptakan mekanisme pasar modal yang lebih diperlukan suatu lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal yang mengatur pasar modal tersebut seperti BAP, PAM, instansi pemerintah, badan penilai, konsultan efek, dan lembaga swasta. Sehingga pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau lender yang dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut atau borrower, dan secara umum mempunyai manfaat lebih dari keberadaan pasar modal itu sendiri. Yang terakhir ada saran. Makalah ini tentu jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan serta saran dari para pembaca sangat kami harapkan demi tercapainya kesempurnaan tersebut. Terima kasih. Kumpulnya, Suaramu dari tadi di mute. oh, kenapa? Suaramu dari tadi ngomong di mute. Oh iya ya. Ya udah nggak apa-apa, udah di stop ini. Udah ya, tinggal dikirim ya. Nanti kirim lewat Iya, link. nanti penutupnya